Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Di sini Bu Teguh akan menjelaskan tentang pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Nah, pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi ini ada 3 poin. Yang pertama, perubahan antara harta dengan harta. Yang kedua, harta dengan utang. Dan yang ketiga, harta dengan modal. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama tayangan berikut ini. Anak-anakku semua, sekarang kita bahas materi tentang pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi itu ada 3. Yang pertama, transaksi yang mengakibatkan perubahan antara harta dengan harta. Yang kedua, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Dan yang ketiga, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Nah, untuk itu saya jelaskan satu persatu. Transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Contohnya A. Pembelian harta secara tunai. Misalnya, pembelian peralatan kantor sebesar 20 juta. Jadi ini dibayar secara tunai. Maka pengaruhnya dalam persamaan dasar akuntansi, peralatan bertambah 20 juta karena kita beli, dan kas kita berkurang 20 juta. Uang kas berubah menjadi peralatan. Peralatan merupakan harta tetap dan kas merupakan harta lancar. Nah, sekarang yang B, penerimaan piutang usaha. Kalau kita terima piutang, berarti uang kas kita bertambah. Harta lancar berupa kas bertambah 7.500.000 dan piutang usaha berkurang 7.500.000. Jadi di sini terima kas karena merupakan pelunasan piutang. Berarti perubahannya antara harta lancar dan harta lancar. Kas sama piutang sama-sama tergolong akun harta lancar. Sekarang contoh yang ketiga, yang C. Penjualan harta secara tunai. Nah, misalnya perusahaan menjual gedung yang tidak terpakai 7.785 juta. Nah, artinya di sini kas kita bertambah, harta lancar kita bertambah, dan gedung berkurang karena gedung telah kita jual. Di sini perubahan antara kas, yaitu harta lancar, dan gedung, yaitu harta tetap. Kas bertambah, kemudian gedung berkurang. Nah, anak-anakku semua, saya lanjutkan lagi di sini. Transaksi yang mengakibatkan perubahan antara harta dengan utang. Nah, contoh yang pertama. Jika terjadi transaksi pembelian secara kredit. Secara kredit artinya kita beli dan belum membayar. Misal, pembelian perlengkapan kantor 6.500.000. Berarti perlengkapan bertambah karena kita beli. Dan karena kita beli tidak membayar, maka utang kita bertambah. Utang bertambah 6.500.000. Di sini perubahannya antara harta lancar berupa perlengkapan dan utang lancar karena membeli perlengkapan belum membayar. Contoh yang kedua, memperoleh pinjaman dari kreditur. Misalkan kita dapat pinjaman dari bank atau dari lembaga keuangan yang lain, di mana kita pinjam itu untuk menambah modal.
Dalam hal ini, pinjaman bank itu akan menambah uang tunai kita. Jadi kas kita bertambah, utang bank bertambah juga. Jadi harta lancar bertambah, utang jangka panjang bertambah. Meskipun di sini tercatat sebagai untuk menambah modal, itu tidak ada kaitannya dengan akun modal, tapi berupa utang atau pinjaman. Nah, selanjutnya contoh yang C, membayar utang usaha. Kalau kita punya utang, kita wajib membayar. Jadi utang merupakan kewajiban yang harus kita bayar. Misalnya, perusahaan melunasi utang atau pinjaman pada bank 50 juta. Nah, berarti uang kas kita berkurang, utang bank kita berkurang. Ini perubahan antara harta lancar dengan utang jangka panjang. Misalkan kita membayar utang atas perlengkapan. Nah, berarti kas juga berkurang, utang jangka pendek berupa utang usaha berkurang juga. Seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir, transaksi yang mengakibatkan perubahan antara harta dengan modal. Contohnya, yang pertama, investasi yang dilakukan oleh pemilik modal. Artinya, misalkan Bu Teguh ini mau mendirikan usaha. Bu Teguh sebagai pemilik modal sekaligus melaksanakan kegiatan operasional. Nah, berarti di sini uang milik Bu Teguh, misalkan jumlahnya 150 juta saya masukkan sebagai modal awal. Jadi di sini kas perusahaan bertambah 150 juta dan modal bertambah 150 juta. Jadi uang miliknya Bu Teguh tadi sudah masuk menjadi modal perusahaan. Jadi seperti itu. Berikutnya yang B, memperoleh pendapatan. Nah, ketika sudah beroperasi, usaha Bu Teguh memperoleh pendapatan. Nah, misalkan jasa yang saya dirikan itu jasa servis lah, memperoleh servis mobil dengan jumlah 80 juta. Nah, kita terima secara tunai. Berarti kas kita bertambah, modal bertambah. Jadi jangan nulis akun pendapatan jasa dalam persamaan dasar akuntansi. Jadi tulislah kas sama modal. Nanti ada ruang tersendiri bahwa modal bertambah itu karena adanya pendapatan. Jadi diberi keterangan pendapatan jasa begitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian semua bisa mengerti, memahami penjelasan dari Bu Teguh. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.